Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Nahwan Mufti Adriansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Radio. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul merancang dan mensimulasikan komunikasi microwave line of sight atau LOS untuk lokasinya di site A kita mengambil di Tower BTS Telkom University dan set B-nya di Tower BTS Bandung Barat, daerah Mekarwangi. Lalu untuk kelompoknya ada saya sendiri, Fadli Pandu Balasporo, dan teman saya Fadlur Rahman Arofif, lalu ada Muhammad Dava Wida Saputra, dan Muhammad Fatir Wahyudin. Boleh di next. Untuk isi dari daftar isi atau penjelasan yang akan kita lakukan ada di nomor 1 sampai 7 di berikut ini. Boleh di next. Nah, lalu kita masuk ke pendahuluan. Apa itu komunikasi microwave atau LOS? Nah, komunikasi microwave atau line of sight adalah sistem transmisi radio yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik pada rentang frekuensi microwave. Biasanya digunakan yaitu 1 sampai 40 GHz. Nah, sistem ini mengharuskan adanya jalur pandang langsung atau yang biasa kita sebut sebagai line of sight yang bebas hambatan antara antena pemancar dan penerima, yaitu antara transceiver dan receivernya sendiri. Nah, teknologi ini banyak digunakan untuk backhaul jaringan telekomunikasi yang berfungsi menghubungkan dua titik geografis dengan kapasitas bandwidth yang tinggi. Lalu, untuk tujuan dari tugas besar ini sendiri adalah merancang dan mensimulasikan sistem komunikasi microwave atau spesifiknya adalah LOS antar dua titik lokasi wilayah Bandung, yaitu untuk set A-nya tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ada di Telkom University, dan di BTS set B itu ada di daerah Babakan Mekar di Bandung Barat. Nah, seluruh proses ini meliputi tahap desk evaluation dengan perhitungan manual, kemudian divalidasi dengan simulasi menggunakan software Petlos. Boleh di next. Nah, untuk spesifikasi lokasi dan antenanya sebagai berikut. Untuk set A dan set B-nya. Ya, boleh di next. Nah, lalu di sini ada desk evaluation dan konsep dan parameter awal. Nah, tahap desk evaluation merupakan proses perhitungan manual yang dilakukan sebelum simulasi perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memperkirakan kelayakan link secara teoritis berdasarkan parameter fisik dan model propagasi standar. Pada tahap ini, jarak antar site ditetapkan 23,46 meter, yaitu pendidikan yang kita lakukan dari site A ke site B, dan dikategorikan sebagai medium haul, yaitu frekuensi kerja 15 GHz. Di sini dipilih karena memberikan keseimbangan antar kapasitas kanal, ukuran antena, dan ketahanan terhadap redaman hujan. Lalu di sini ada beberapa parameter yaitu ada free space spread loss atau FSPL. Di sini redaman propagasi akibat penyebaran energi gelombang radio di ruang bebas. Ini tuh menggunakan rumus FSPL 92,45 ditambah 20 log dalam kurung D kali kilometer plus 20 log F kali gigahertz. Untuk jaraknya yaitu 23,46 kilometer dengan frekuensi 15 GHz, yaitu kita mendapat FSPL sekitar 143,37 desibel. Nah, lalu yang kedua ada redaman hujan atau rain attenuation. Untuk wilayah tropis seperti Bandung memiliki intensitas hujan tinggi. Model ITUR digunakan untuk intensitas hujan desain 100 mm per jam, menghasilkan redaman hujan sebesar 10 desibel dan redaman lain seperti feeder dan konektor diasumsikan eh, sebe- sebesar 3,5 desibel. Lalu di sini ada link budget dan feeding margin. Untuk total pet loss-nya yaitu rumusnya FSPL plus L rain plus L mist sama dengan di sini kita mendapatkan angka di 156,87 desibel dengan TX power 20 dBm dan gain antena sebesar 43,5 dBi di masing-masing sisi. Nah, diperoleh juga daya terima atau PR sebesar minus 49,9 dBm.
Lalu untuk feeding marginnya 35 dB ditetapkan untuk target availability sebesar 99,99%. Lalu di sini ada clearance zona Fresnel. Nah, radius zona Fresnel pertama atau F1 di titik tengah lintasan yaitu sebesar 10,81 meter. Lalu ada clearance minimum yang dipersyaratkan adalah sebesar 60% pada F1, yaitu sebesar 6,48 meter. Untuk tinggi set A, yaitu 75 meter, dan set B 65 meter, itu dipilih untuk memenuhi syarat loss dan clearance yang aman untuk pengaplikasian. Boleh di next. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, pada tahap Dex Evaluation dilakukan perhitungan manual untuk mengetahui kelayakan link microwave yang dirancang. Jarak link antara kedua site adalah 23,46 km dan termasuk kategori medium haul. Dari perhitungan diperoleh nilai FSPL sebesar 143,37 dB dan total pet loss sebesar 156,87 dB setelah memperhitungkan redaman hujan serta redaman lainnya. Dengan daya pancar 20 dBm dan gain antena 43,5 dBi, diperoleh daya terima sebesar minus 49,9 dBm, yang masih lebih baik dibandingkan sensitivitas receiver sebesar minus 7,75 dBm. Selain itu, radius zona Fresnel pertama sebesar 10,81 meter, dengan kebutuhan clearance minimum 6,48 meter. Hasil ini menunjukkan bahwa link secara teoretis memenuhi persyaratan dan layak untuk disimulasikan lebih lanjut menggunakan petlos. Next. Baik, pada slide ini juga menunjukkan parameter yang digunakan pada simulasi petlos. Data yang dimasukkan mencakup koordinat geografis, elevasi lokasi, azimut antena, serta tinggi tower pada kedua site. Antena yang digunakan adalah antena parabolic high performance yang berdiameter 3 meter dengan gain 43,5 dBi. Simulasi juga memperhitungkan panjang feeder, nilai line loss, serta perangkat radio fiber air 1556P yang beroperasi pada frekuensi 15 GHz. Selain itu, digunakan faktor refraksi atmosfer sebesar 1,33 untuk mempresentasikan kondisi propagasi normal. Dengan parameter yang lengkap ini, hasil simulasi diharapkan dapat menggambarkan performa link microwave secara lebih akurat dibandingkan perhitungan teoritis. Next. Nah, bisa dilihat, slide ini menampilkan hasil output simulasi menggunakan petlas. Daya pancar yang digunakan sebesar 20 dBm pada kedua site, menghasilkan nilai IRP sekitar 60 dBm. Hasil simulasi menunjukkan daya terima atau receive sinyal sebesar minus 43,19 dBm. Nilai ini jauh lebih baik dibandingkan sensitivitas receiver sebesar minus 75 dBm, sehingga sinyal dapat diterima dengan aman. Selain itu, diperoleh thermal fade margin sebesar 27,81 dB yang menunjukkan adanya cadangan data daya yang cukup untuk menghadapi kondisi fading. Nilai worst most test yang rendah juga mengidentifikasi tingkat keandalan link yang baik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil simulasi Patlos, link microwave yang dirancang dapat dinyatakan layak untuk diimplementasikan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Nah, di sini ada menunjukkan gambar di atas itu menampilkan tampilan peta terrain dari software Petlos yang menunjukkan lintasan komunikasi microwave dari titik A di Universitas Telkom ke titik B di Babakan Mekar, Kabupaten Bandung. Nah, warna pada peta mempresentasikan perbedaan ketinggian, di mana warna hijau itu untuk daratan rendah, kuning coklat untuk perbukitan, dan coklat putih itu untuk pegunungan dengan elevasi yang tinggi. Nah, di mana garis lurus yang menghubungkan kedua titik merupakan jalur propagasi yang akan dianalisis kelayakan LOS-nya. Nah, kemudian di sini menunjukkan data terrain petlos berupa tabel elevasi dan grafik propik kontur tanah sepanjang lintasan. Bagian atas menunjukkan data numerik elevasi per titik sampel, kemudian di bawah memperlihatkan profil topografi dari set B ke set A, di mana titik elevasi tertinggi mencapai
748,4 mdpl pada jarak sekitar kurang lebih di 0,55 kilometer dari set B. Inilah titik kritis yang mengharuskan penggunaan tower dengan ketinggian memadai agar jalur jalur loss tidak terhalang. Nah, kemudian di sini ada interpretasi grafik di mana garis orange itu tuh merupakan profil kontur tanah sepanjang lintasan di sekitar 23,30 mil. Kemudian ada garis biru, dia itu merupakan garis lurus line of sight atau LOS yang menghubungkan antena set A ke set B. Kemudian garis merah itu merupakan batas atas zona Fresnel di 100% yang harus dipertahankan dari clearance-nya. Nah, di mana grafik di atas adalah hasil simulasi petlos yang menampilkan profil lintasan komunikasi microwave antara set A dan set B. Nah, kemudian grafik membuktikan bahwa garis LOS berada di atas profil kontur tanah sepanjang seluruh lintasan. Zona Fresnel memiliki clearance yang cukup sehingga propagasi microwave dapat berlangsung bebas hambatan. Nah, boleh dilanjut dengan teman saya. Baik, berikutnya adalah analisis line of sight dan zona Fresnel. Analisis line of sight atau LOS dan clearance zona Fresnel merupakan aspek krusial dalam perancangan link microwave. LOS mensyaratkan jalur pandang yang bebas antara kedua antena, sementara zona Fresnel menggambarkan volume ruang yang harus bebas dari hambatan untuk memastikan propagasi optimal tanpa degradasi sinyal akibat difraksi. Untuk poin yang A, elevasi site A yang berada di Telkom University, elevasi tanahnya sekitar 665,33 mdpl. Tower setinggi 75 meter menaikkan posisi antena ke ketinggian efektif 57,15 meter dari permukaan tanah di titik itu. Tower existing dimanfaatkan sehingga tidak diperlukan pembangunan infrastruktur baru. Lalu untuk yang B, elevasi site B yang berada di Babakan Mekar, elevasi tanahnya sekitar 713,67 mdpl, lebih tinggi dari site A. Tower 65 meter mengangkat antena ke ketinggian efektif 88,37 meter dari permukaan tanah. Titik kritis ada di 0,55 km dari site B dengan puncak 748,4 mdpl yang harus terlampaui. Lalu untuk radius zona Fresnel yang pertama, eh, F yang zona Fresnel pertama itu sekitar 10,81 meter di titik tengah lintasan. Syarat clearance minimum sama dengan 60%, lalu dikali dengan Fresnel yang pertama yaitu 6,48 meter. Clearance aktual jauh melebihi nilai ini sehingga tidak ada resiko difraksi yang berarti. Lalu untuk faktor refraksi atmosfer atau K, simulasi menggunakan K sama dengan 1,33 atau nilai standar untuk kondisi atmosfer normal. Nilai K ini mencerminkan pembelokan gelombang radio oleh lapisan troposfer dan berpengaruh pada jarak efektif radio horizon serta clearance Fresnel. Boleh di next? Lalu yang berikutnya adalah validasi. Perbandingan manual dengan simulasi. Salah satu tujuan penting dari tugas besar ini adalah memvalidasi perhitungan manual dengan hasil simulasi. Perbandingan ini menunjukkan sejauh mana model analitis yang digunakan akurat dibandingkan dengan perangkat lunak yang menggunakan data terrain dan model propagasi lebih detail. Untuk parameternya yaitu ada FSPL, Received Signal Level, TXRX Line Loss, lalu yang terakhir adalah Thermal Fade Margin. Untuk perhitungan manual yang SPL, kita mendapatkan hasil 143,37 dB. Lalu untuk yang received signal level, kita mendapat hasil minus 49,9 dBm. Lalu untuk TX dan RX line loss, kita mendapatkan 3,5 desibel, baru diasumsikan. Lalu untuk yang thermal fade margin kita mendapatkan hasil sekitar 35 desibel, yaitu targetnya seperti itu. Lalu untuk simulasi pet loss 5 pada FSPL kita mendapatkan hasil 143,32 desibel. Lalu untuk received signal level yang eh, simulasi pet loss 5 kita mendapat hasil minus 43,19 dBm. Lalu untuk yang tes RX line loss kita mendapat simulasi pet loss 5 sekitar 6,84 desibel. Dan yang terakhir yaitu thermal fade margin pada simulasi pet loss 5 kita mendapatkan hasil 27,81 desibel secara aktual.
Sedangkan untuk selisihnya itu yang SSPL itu kita mendapatkan 0,05 desibel, lalu received signal level kita mendapatkan 6,7 desibel, text erase line loss kita mendapatkan 3,34 desibel, dan yang terakhir thermal fade margin kita mendapatkan selisih sekitar 7,19 desibel. Boleh di next. Lalu Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama kelayakan link dan konfigurasi fisik. Link microwave 23,46 km antara site A dan site B dinyatakan layak atau feasible. Frekuensi 15 GHz, tepat untuk kategori medium haul. Tower 75 meter pada site A dan 65 meter pada site B cukup untuk melewati perbukitan tinggi, sekitar 748,4 mdpl. Lalu untuk analisis LOS dan clearance Fresnel, jalur propagasi memenuhi kondisi loss secara penuh. Untuk fresh F yang pertama, kita mendapatkan hasil sekitar 10,81 meter dengan clearance aktual jauh melebihi syarat minimum, yaitu 6,48 meter. Tidak ada resiko difraksi yang berarti di sepanjang lintasan. Lalu untuk akurasi FSPL-nya, kita mendapatkan hasil sekitar 143,37 desibel dengan perbandingan simulasi sekitar 143,30 desibel. Selisih hanya 0,05 desibel sampai membuktikan formula propagasi standar yang digunakan pada disk evaluation sangat valid dan konsisten. Lalu untuk analisis RSL dan fade margin, eh, RS simulasinya kita mendapatkan sekitar hasil sekitar minus 43,19 dBm pada cuaca yang cerah. Perbedaan dengan manual yaitu sekitar minus 49,9 dBm karena asumsi hujan 10 desibel ditambah detail line loss. Untuk thermal fade margin 27,81 desibel cukup untuk availability sekitar 99,99% dengan downtime lebih dari 52 menit per tahun. Untuk spesifikasi perangkat dan catatan implementasi, antena parabolik HP 3M, gain 43,5 dBi, radio Vibe Air 1556P, dan text tower 20 dBm, ERP 60,70 dBm, catatan antena 3M di ketinggian 75 membutuhkan perhitungan wind load mekanikal agar pointing antena tetap akurat di lapangan. Lalu untuk kesimpulan akhirnya yaitu sistem komunikasi microwave LOS Telkom University sampai babakan mekar secara teknis telah memenuhi seluruh standar kelayakan. LOS terpenuhi, daya terima aman, dan margin tersedia cukup. Implementasi dapat dilanjutkan dengan memperhatikan aspek mechanical tower. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.